Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ajak kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan saya pilihkan dari Filipi 2 ayat 17. Saya bacakan untuk kita. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Saya beri tema renungan kita, penderitaan melahirkan sukacita. Sukacita yang bersumber pada penderitaan. Paradoks itulah yang menjadi berita Injil yang disampaikan oleh Paulus, terkhusus dalam memaknai penyaliban Yesus. Jadi bagaimana seharusnya kita orang percaya memaknai penderitaan? Mulailah dengan kebenaran teologis bahwa kekristenan tidak menjanjikan hidup nyaman. Tidak. Kekristenan tidak menjanjikan kehidupan tanpa tantangan. Tidak. Kekristenan tidak menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan di dunia ini. Itu kebenarannya. Yesus datang dengan misi menyelamatkan manusia, dan untuk itu ia harus menderita. Jadi adalah sebuah kesalahan besar kalau kita menjadi Kristen karena ingin menjalani hidup yang nyaman tanpa penderitaan. Yang benar, ketika kita menjadi orang Kristen, kekristenan menjanjikan hidup penuh dengan kemenangan. Kekristenan menjanjikan hidup penuh dengan kuasa. Sejarah gereja dan tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab memperlihatkan catatan kehidupan yang dijalani dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan melalui berbagai penderitaan. Apa Ibu tahu? Kemenangan itu mensyaratkan adanya pertandingan atau pertempuran atau sebuah peperangan. Tanpa peperangan, tanpa pertandingan, tidak ada kemenangan. Hidup itu bukan sebuah perjalanan wisata. Paulus dalam berbagai perbandingan mengingatkan kita berulang-ulang mengenai hal ini. Karena itu Paulus menganjurkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 11-13. Karena hidup ini peperangan setiap waktu. Atau Paulus menganjurkan kita menjadi petinju yang tidak sembarangan memukul, atau menjadi pelari yang melakukannya sebegitu rupa untuk meraih kemenangan dan bukan berlari tanpa tujuan. Saya ingat pujangga Lebanon, Khalil Gibran pernah menulis, dari penderitaan telah muncul jiwa-jiwa terkuat, karakter yang paling masif dibakar dengan bekas luka. Penderitaan memurnikan jiwa. Seorang psikolog namanya Gordon Allport merumuskan bahwa pribadi yang sehat itu dibentuk oleh tantangan dan berbagai risiko dalam hidup. Bagi pribadi yang sehat, kebahagiaan itu bukan pertimbangan utama dalam menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupan. Catat, malahan sangat mungkin kehidupan dari seorang pribadi yang sehat jauh dari kenyamanan.
Mereka adalah orang-orang yang bersifat dinamis. Karena kenyamanan itu seringkali berubah menjadi zona nyaman yang membuat seorang statis, berhenti, tidak berkembang lagi. Rasul Paulus secara tegas menyatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Filipi 3 ayat 13. Artinya, hidupnya digerakkan oleh tujuan, bukan oleh dorongan atau catatan masa lalunya. Ia bahkan mengatakan bahwa semua kegemilangan masa lalunya dianggapnya sebagai sampah dibandingkan dengan tujuan yang sedang dikejarnya. Dari catatan Alkitab kita tahu bahwa hidup Rasul Paulus jauh dari menyenangkan dan nyaman. Tapi ia, Rasul yang selalu mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Kenapa? Karena ia telah menemukan tujuan dalam hidup yang terus membuatnya bergerak hingga akhir hayat. Bapak Ibu, masihkah orientasi hidup kita tertuju pada hidup nyaman tanpa penderitaan di tengah dunia? Ingatlah, dalam berbagai aspek dan lingkupnya, sukacita orang Kristen justru lahir dari penderitaan. Karena kita tidak hidup untuk dunia ini. Itulah misi yang dikerjakan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang misinya itu menjadi misi kita juga. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami tangan-Mu, mata-Mu, dan kaki-Mu untuk mengerjakan apa yang menjadi misi-Mu. Sekalipun itu berarti kami masuk ke dalam penderitaan. Sebagaimana Engkau berdoa, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Jika itu memang harus kami lalui demi kebaikan dan demi terlaksananya rencana-Mu dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami, menjadi alat berkat bagi banyak orang. Roh Kudus tolong kami, teguhkan kami, mampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.